ada kan pintu sosok. ratapan, tembok ratapan, pintu kan itu. Itu pintu pagar rumahnya dia yang Ya biasa. kapasitas pengikutnya ya segitu gitu. Ya nggak salah sih masyarakat kita yang salah. Emang kualitasnya Jokowi seperti itu kan. Ini dicintai sama rakyat yang gitu. Ya udah karir masyarakat rakyatnya yang rakyat yang seperti Jokowi kan gitu. Iya. Ya sudah, mau lu ada yang hina Jokowi itu pasti dibela tuh sama mereka tuh. Kembali lagi di rujakpolitik.com dan kali ini kita nggak ada bisa bahas solo dengan pengamat peci merah karena belum ada bintang tamu lain gue. Iya. Lu lagi aja deh. Ya, Gratis. Dia semuanya bisa dibahas soalnya gini. Ini fenomena Bapak Presiden sebelumnya Pak Prabowo nih, Pak Jokowi ini jadi lebih lebih rame gitu. Pas sidang KKN nih, ini kita bahas pertama nih, sidang KKN 4 Februari, tiba-tiba teman-teman KKN-nya Jokowi datang ke sidang ijazah itu, terus dia bilang Jokowi dulu dipanggilnya Bang Jack. Iya. Ini menurut pengamat peci merah nih, gitu kan. Sebenarnya dengan mengutarakan atau menyebutkan gitu loh, panggilan Jokowi ini Jack ini apa upaya validasi kah atau supaya memperkuat bahwa Jokowi ini pernah kuliah kok, dia KKN waktu itu panggilnya Jack gitu. Kalau sebenarnya kalau nama Jack itu kalau tuan saya kan orang Jawa itu hal biasa Jack. Jack itu kayak temen Jack, sini Jack gitu kan. Oh. Hal biasa. Kadang kalau kita kan dipanggil orang nama bapaknya. Iya. Atau nama apalah yang enggak sesuai nama kita. Iya. Itu hal biasa sih. Sebenarnya fenomena Jokowi ini nggak akan sehabis sampai 2029. Iya. Nanti habis ini ada aja lagi. Pasti tuh, saya yakin itu. Sebenarnya yang pintar itu narasi di belakang Pak Jokowi, orang-orang hebat termasuk. Tapi lo pernah berpikir nggak bahwa mungkin bukan karena tim doang nih, tapi juga dari dianya sendiri ngejaga supaya nama dia hidup gitu loh. Ya, kalau itu pastilah. Iya kan? Selalu jadi perbincangan publik, diskusi. Karena gue ngeliat itu dia tuh jadi seperti membiarkan nama gue dibahas gitu. Nama gue tetap disebutkan orang gitu loh. Bahkan kan sampai ada sekarang fenomenanya Jack. Kemarin kan dulu kan ijazah terus ijazah anaknya. Sekarang fenomena panggilan Bang Jack. Waktu itu kan reunian juga sempat gitu kan. Ini tuh semakin kayak terus gitu, ada lagi gitu loh. Makanya ini tim pengamat orang politik di belakang Jokowi ini orang hebat. Selalu memainkan isu media, dia kreatif lah gitu. Saya akui sangat kreatif. Dan saya memprediksi sama saya pemain media juga meyakini sampai 2029 Jokowi akan tetap menjadi perbincangan. Karena apa? Tidak ada presiden yang selain Jokowi yang cawe-cawe yang istilahnya tetap kayak nggak ikhlas, dia udah nggak jadi presiden kan gitu. Iya sih, kelihatan banget ya gitu ya. Megawati, SBY udah aman-aman aja, Habibie nggak ada isu soal politik. Pak JK aman-aman aja dengan kehidupannya beliau kan. Nah ini satu orang yang apa ya kayak orang nggak ikhlas udah nggak jadi presiden gitu. Tapi kan apa ya Mas, ini kan bisa jadi karena dia mempertahankan juga kredibilitas anaknya, ya nggak sih? Iya. Anaknya kan ngejabat. Anaknya kan ngejabat, tapi kan ya kan yang ngasih loker kan bapaknya, dia harus tanggung jawab dong. Kan gitu, secara pasti yang ditakutin dia, takutnya dia mati duluan lah, siapa yang jagain anaknya? Kan di politik nggak ada yang bisa dipercaya bro. Dia juga sih. Dia sendiri aja nggak bisa dipercaya PDIP kan gitu. Akhirnya dia malah setelah kayak ziarah atau bukan ziarah, lebih kepada sowan lah ya, dia muter-muter ke partai manapun, pada akhirnya dia tetap saya akan bela mati-matian PSI. Yang dimana itu partai bentukan untuk dukung dirinya dulu kan. Perlu digarisbawahi,
bahwasanya ketika Jokowi jadi presiden, PSI itu ada dan ngikutin pemilu kemarin kan, dan dia nggak lolos ke Senayan. 2 kali dia nggak lolos. Jokowi kan presiden bro, Iya. apalagi ini Jokowi bukan presiden, akan lebih berat lagi dia untuk masuk ke Senayan. Pastinya partai-partai politik yang besar nggak akan membiarkan PSI bisa lolos. Jadi ini kan perlu diketahui ya teman-teman yang nonton gitu kan, kalau PSI itu ikut pileg ya, itu tuh 2 kali. Iya. 2019 pada saat Jokowi lagi nyalon ke periode kedua, pada saat itu juga dia dukung Jokowi kan memang. Iya. 2024 pada saat sudah dipimpin sama Kaisang. Nah, dua-duanya nggak lolos. Yang ke 2024 sih tipis. Setelah gugatan dia beda berapa 0, berapa persen tapi tetap nggak lolos. Fair sih gitu loh. Cuman seperti kalau kita balik ke fenomena Jokowi itu kayak dari sisi manapun tuh dia seperti kayak ada gitu loh Mas bahasannya gitu kan. Iya kan, selalu jadi topik perbincangan. gitu. Dan Gini lah, anak-anak media juga akan malas nyari tema. Udah Jokowi aja naikin lagi, Jokowi lagi. Apalagi di rumah Jokowi kan banyak orang media yang standby di situ kan. Tapi sekarang kayak podcast gitu loh. Kita bicara lah soal podcast gitu. Siapa sih yang ngebahas Jokowi? Iya. Minimal tuh seminggu tuh sekali tuh ada tuh bahas Jokowi tuh di channel mereka tuh. Karena emang iya Mas. Gue ngetes di TikTok gue tuh soal bahas Gibran aja gitu. Top bro. Iya sebenarnya. Gacor bro. Kalau kita orang otak normal ya, malu ngelihatnya gitu. Kayak mantan presiden yang wibawanya nggak ada gitu. Kayak harkat martabatnya tuh diinjak-injak, dihina-hina gitu kan. Iya loh. Ya, dia enjoy aja kan gitu kan. Gue bahasnya sih maksudnya bukan bahas itu. Maksudnya waktu itu gue bahasnya soal nasib Gibran di ujung tanduk tuh. Dalam artian kalau nggak ikut Prabowo lagi dia masih apa kan gitu kan. Sementara sentimen masyarakat tuh sebenarnya tuh nggak begitu gitu loh ya. Itu rame loh. Ya. Saya kan sering nyampein di podcast ini kan. 2029 saya meyakinin bukan Gibran yang maju. Nanti yang maju tuh saya tuh meyakinin Letkol Teddy. Bisa jadi nanti 2009 Letkol Teddy udah jenderal. Itu dia sih. Sekarang dia lagi sekolah kan. Sekolah lagi kan dia kan sekolah lagi tuh. Oke, kita balik ke fenomena Jokowi setelah Bang Jack tiba-tiba tuh keluar lagi isu baru. Ini sebenarnya isunya komedi, lucu lah gitu. Muncul tembok ratapan Solo. Iya. ini sebenarnya fenomena sebenarnya itu adalah kalau buat gue ya ini tuh seperti perkembangan fenomena dari fenomena sebelumnya. Kalau fenomena sebelumnya itu kan gue sempet nanya nih kalau bahkan di obrolan-obrolan di luar kamera pun gue nanya kenapa sih orang-orang datang ke rumah Jokowi kan gitu kan. Sekarang tembok ratapan Jokowi gitu kan. Kemarin orang baris di depan rumahnya gitu kan. Itu seperti salah satu agama yang beribadah kan. Ya tetap kan sejelek-jeleknya Jokowi, seburu-burunya Jokowi, pengikutnya ada. Itu loh. Dan nggak bisa dipungkiri. Kan ada. Apalagi dia mantan presiden. Pernah merhatiin medsos kan nggak IG lah gitu ya. Kan ada satu akunnya kalau nggak salah tuh namanya Bambang Saptono ya. Dan dia kan memang selalu waktu jadi presiden selalu ngevlog kan. Salam dari saya Bambang Saptono. Iya. Nah Bambang Saptono kan sekarang kan di depan rumah Jokowi terus kan. Ngerekamin orang aja yang datang ke rumah Jokowi ini siapa lagi gitu loh. Itu tuh jadi viral gitu loh. Dia terus repetisi hari-hari tuh nggak pernah berubah. Coba. Saya sih dapat info ya, walaupun ini perlu diklarifikasi ya. Jadi kebiasaan orang Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah itu biasanya suka jalan-jalan bro. Tahun sekali nabung buat ke Solo atau ke Jogja. Kalau ke Solo itu ada Masjid Ariyat. Nah di situ ada plusnya itu. Plusnya apa? Plus rumah Jokowi, sowan. Ya orang juga kan senang. Pasti pendukungnya ya wah alhamdulillah ketemu Jokowi nih. Bambang Saptono di situ konten lah gitu. Iya. Ya intinya keren sih, tim kreatifnya keren. Tapi lu pernah berpikiran nggak? Jadi kalau misalnya ternyata nih Jokowi ini adalah presiden yang masih rakyatnya nyari gitu. Dia sih sekarang sih masih terbuai dengan Jokowinya, masih kalau bahasanya NPD-nya masih ngerasa dirinya dilihat ini. Sedangkan dia nggak ngelihat dampak rusaknya dia kan. Iya. Ya, dia udah ngerusak KPK tiba-tiba ngomong revisi KPK kembalikan itu topik yang lama. aja tadi. Habis ini. Itu kan apa ya? Aduh, random banget tuh dia. Iya loh. Gitu kan. Ini kan suatu fenomena yang seharusnya kita pertanyakan. Kenapa sih dia semakin apa ya Mas? Semakin rame gitu loh. Jadi ketika dia muncul sedikit sekarang menjadi pembahasan gitu loh ya. Dikala memang anaknya menjabat sih for sure. Cuman kan lebih kepada kayak kita nggak pernah ngeliat waktu SBY seperti itu setelah jadi presiden. Dia juga
justru lebih aktif ngeritik pemerintahan tapi secara luas gitu loh. Bukan berarti dia sebagai orang yang sosok kedua nih gitu loh. Gimana ya? Jauh nih. Iya apa ya? Ya nggak salah sih masyarakat kita yang salah. Emang kualitasnya Jokowi seperti itu kan. Ini dicintai sama rakyat, rakyatnya yang gitu. Ya udah karir masyarakat rakyatnya yang rakyat yang seperti Jokowi kan gitu. Iya. Ya sudah mau lu ada yang hina Jokowi itu pasti dibela tuh sama mereka tuh. Tapi gue masih meyakini Mas kalau misalnya Jokowi itu masih merupakan salah satu kartu penting ya di 2029 tuh, karena memang nih orang yang satu yang kita nggak pernah endus adalah logistik politik ini seberapa besar gitu loh. Ini yang lain mau kita udah bisa ngendus lah gitu loh. Intinya sih ini info pasti ya A1 lah. Jokowi itu sekutunya Prabowo dan yang mengucapkan ini orang penting. Iya itu memang iya. Saya mendengarkan langsung itu. Jokowi itu sekutu Prabowo. Iya. Memang dia kan tetap Jokowi akan ada di ketiaknya Prabowo bahasa gitu kan. Iya. Tersembunyi di Prabowo. Prabowo nggak akan biarin, cuma dipantau, dilihat kan gitu kan. Tapi kan untuk menjaga lagi itu masih Jokowi kan mau nggak mau kan berarti Prabowo nih kalau misalnya memang sekutu ya dan memang butuh bantuan Jokowi ya. Bahwa ngomong kan Gibran digandeng lagi dong 2029. Nggak ada. Wah. Nah, terus kalau sekutu fungsinya apa? Kalau Ya sekutu cuman buat gini menguntungkannya apa? Bahasa orang Jawa itu, lo udah jadiin gue presiden nih ya. Balas budinya ya udah nama lo gue jagain deh. Buktinya itu kereta Wus. Ya, kesalahan kebijakan dia ditutupin sama presiden. Terus nih KPK pada lempar bola kan, DPR bilang ini kesalahannya timnya Jokowi yang dikirim kan bukan Jokowi, timnya kan dikirim kan. RDPU sama DPR kan. Ini kan pikirin lagi kan ada 57 orang tuh disingkirin tuh kan. Nah itulah siapa gitu. Percuma undang-undang KPK dikembalikan kalau orang-orang yang berintegritas sudah nggak ada di dalamnya bro. Iya sih. Kemarin tuh itu kan fenomena ketiga ya. Ini dalam waktu rentang seminggu 2 minggu lah ya. Fenomenanya udah banyak aja tuh. Ini nginget waktu itu kan dia ditanya soal revisi KPK kan. Kalau dia didukung katanya revisi UKPK. Terus ada video Gibran ngomong koruptor harus miskinkan. Terus juga Jokowi kan juga menegaskan itu saya nggak tanda tangan. Itu kewenangan DPR. Tapi kalau di DPR kan memang apa ya? Gue kan juga jadi wartawan waktu itu kan sempat di DPR kan. Ya sebenarnya sih kalau misalnya presidennya nggak ngeluarin surprise ya dalam artian surat presiden gitu ya untuk dikaji oleh KPK, setelah itu kan dibalikin lagi ke presiden untuk ditandatangan baru DPR meresmikan itu sebagai perubahan misalnya revisi undang-undang itu kan. Ya dalam arti kan sebenarnya bisa aja itu surat berangkat dari presiden dulu. KPK tuh belum bisa DPR tuh belum bisa meresmikan tuh sebenarnya. Kalau misalnya si presidennya juga belum ngeluarin apa-apa gitu loh. Tapi kan ada masa berlakunya tuh ketika DPR misal dikembalikan lagi ke Jokowi untuk menunggu tanda tangan. Itu tapi ada batasnya kan itu berapa hari? Ya itu berapa hari batasnya. Kalau dia tanda tangan itu sah kan itu gitu. Sah, dan memang pada akhirnya kan sebenarnya bila dia tidak tanda tangan, at least dia mengetahui. Dan mengetahui itu tuh juga udah cukup kuat untuk mengindikasikan bahwa dia tuh memang terlibat di situ seharusnya. Cuma kan nggak tahu nih kalau Pak Jokowi mengertinya seperti apa. Dia kan kalau ngomong nggak, saya nggak tanda tangan. Tapi kalau di DPR tuh banyak, termasuk mantan-mantan penyidik KPK juga, ya itu kan moral yang memang dia. Iya, moral balasannya dia tuh gitu ternyata gitu loh. Dia tahu efeknya ternyata rusak, ya udah. Iya, obrolan Jokowi ini nggak akan selesai sampai 2029, akan tetap jadi bahan diskus kalau dia masih panjang umur ya. Iya. Dia akan jadi perbincangan kan gitu kan. Akan selalu jadi bahan tema dia. Keren loh dia tuh. Tim kreatifnya keren saya mah. Kayak TV tim kreatif. Tapi iya Mas, belum. Ya bayangin tiba-tiba ada kan pintu ratapan, tembok ratapan, pintu kan itu. Pintu pagar rumahnya dia yang biasa. Ya kapasitas pengikutnya ya segitu gitu loh. Itu kan tembok ratapan gitu kan, itu kan bukan nggak gini deh gitu, buat konten aja tuh menurut gue buat konten di situ aja disebut tembok ratapan aja itu udah aneh gitu. Itu siapa yang ngakalin? Ada kader PSI kan ngomong Jokowi itu udah layak jadi nabi tuh kan. Itu dulu tuh iya. Ada kan? Udah kebayang kan gimana otaknya pendukungnya kan? Ya kan Jokowi itu PSI Solo ya waktu itu ya. Ada itu yang ngomong gitu pokoknya. PSI ya. Udahlah.
Sampai 2029. Tetap akan jadi diskusi Jokowi itu. Tapi Mas ini terakhir kali ya. Ini akan mengganggu pemerintahan gak sih? Obrolan-obrolan kayak gini tuh. Enggak, malah jadi dibiarin karena akan mengalihkan isu. Kan jadi gini loh. Apa ya? Semisal gini, katakanlah hari ini nih kita tapping ini Prabowo ini kan berangkat lagu siapa sih? Prabowo ini berangkat ke Amerika, bertemu Trump. Tiba-tiba nih isu Bang Jack tiba-tiba naik lagi nih di media nasional. Oke lah kalau media luar melihat pertemuan Prabowo sama Trump. Tapi apakah nantinya masyarakat akan melihat itu? Kalau gue sih agak meyakini 50% sih sepertinya akan beralih ke Jokowi gitu loh. Dan itu kan cukup mengganggu ya. Ini sama seperti kejadian waktu Prabowo berangkat PBB. Bagus apa yang disampaikan kan bagus. Tapi kan tiba-tiba gue dapat info ini cukup A1 ya infonya bahwa dia tuh cukup lumayan sebel ketika dia sudah berangkat ke luar negeri segitu diplomasinya tiba-tiba di Indonesia cuma rame ijazah bahas ijazah Gibran lagi. Ya kenapa ya? Ya isinya kalau orang mau lihat Prabowo ya lihat Jokowi aja kan gitu doang. Udah nggak usah jauh-jauh. Ya udah Prabowo Jokowi Prabowo udah gitu doang. Iya sih. Mau sehebat apapun Prabowo ya nggak jauh beda sama Jokowi udah gitu. Yes. Mending ngomongin Jokowi kan nggak punya kekuasaan, ngomongin Prabowo kan punya kekuasaan. Yang paling aman sekarang ya ngomongin Jokowi. Iya lah lebih enak. Lebih enak ngomongin Prabowo ngeri cerdas bro. Enggak, tapi untuk pemerintahan sekarang tuh kalau misalnya emang mau dikritisi juga menurut gue apa ya Mas ya? Tapi kan presiden selalu defend. Iya. Kayak MBG dia declare sendiri MBG itu sukses. Kan dia puji-puji sendiri. Iya sih. Lebih baik daripada program yang di luar negeri. Kalau gue lebih ke nggak interest karena gini sih. Mungkin gue seperti kayak gue dulu, gue akan lebih aktif ngekritik pas dia udah masuk periode kedua. Kalau dia masuk ke periode kedua, umumnya kan kekuasaan selalu nambah bro. kalau nambah kan gitu. Nah gitu kita kecuali memang ada sesuatu yang kritikal gitu lah. Kritikal dalam artian ini nanti udah ngelanggar moral kompasnya masyarakat, misalnya penambahan periode presiden gitu, atau dipilihnya ternyata lewat DPR atau MPR gitu. Nah itu kan melawan moral kompas seharusnya kan. Nah itu baru tuh kita bisa masuk di situ. Tapi kalau untuk masalah kritikan kebijakan tuh ya gue sih lebih kepada kayak ya udah coba aja jalanin gitu. Kalau emang ada salahnya oke. Soalnya lebih menarik itu Jokowi ketika bilang saya akan mati-matian habis-habisan untuk PSI. Nah itu dia ngapain tuh ya? Itu dia kalau salah hitung itu bisa jadi dimakan sama partai-partai lain tuh. Ya terutama PDI ya. Mau beringas banget Mau itu PDI. PDIP mau partai lain pasti, apalagi P3 kan pecah lagi. Ada P3 Perjuangan. Baru lagi tuh kan. Baru lagi. Tadi bikin partai kan bikin PT aja kan, gampang banget tuh. P3 tuh sebenarnya dari dulu juga udah pecah tuh. Ya partai kan partai apa dulu sih pecah itu? Enggak kan Pilpres itu kan dia juga kan P3 Perjuangan ada, P3 Perubahan ada gitu iya. kan. Iya kan. Banyak P3 itu memang banyak naruh kaki. Ya intinya sih Jokowi bakalan ngeluarin sifat aslinya ketika misalnya 2009 Gibran nggak punya kendaraan, pasti marah tuh. Iya, PSI semua tuh. Ini agak A1 juga infonya ya. Gue masih dapat info kalau sebagian besar jabatan di publik ini juga masih lewat rekomnya dia. Tapi ini perlu diklarifikasi lagi gitu loh. Ya, kalau di balik meja kan semuanya perlu diklarifikasi ya. iya. Dan pasti bakal bilang enggak gitu loh. Intinya gini lah apa ya. Udahlah kita bahas gini pas sampai 2029 kita akan tetap bahas soal Jokowi, nanti ada aja isu sampai dia stop. Apalah gitu, udah nggak akan ada, pasti ada Jokowi. Sampai dia stop aja. Sampai dia stop baru kita stop bahas. Iya. Udah pasti. Ada aja sendiri dia yang bikin narasi, bikin itu. Nah minggu depan kita bahas Jokowi lagi kok. Dan beda tema lagi nanti. Beda kan? tema lagi. Iya nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa. Iya, ya paling enak ngomongin Jokowi. Iyalah. Dia udah nggak ada apa-apanya. Gak beresiko. Iya. Yang jadi kan anaknya bukan dia kan. Iya. Yaudah itu aja. Sampai jumpa di episode rujakpolitik.com berikutnya. Terima kasih.